الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، اعلموا أرشدكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أيها المؤمنون عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal muslimuna ibadallah, khatib berwasiat kepada diri pribadi juga jamaah hadirin sekalian yang dirahmati Allah untuk sama-sama meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua berupa rizki yang bermanfaat untuk lahir dan batin kita, bermanfaat untuk dunia dan juga akhirat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa may yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu di antara nama dari nama-nama Allah yang husna, Allah memiliki nama Ar-Raqib, zat yang maha mengawasi, zat yang maha teliti di dalam memperhatikan, mengawasi seluruh para hambanya. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, imannya seorang hamba terhadap nama Allah Ar-Raqib akan mendorong dirinya, akan membimbing dirinya untuk senantiasa menjadi orang yang bertakwa kepadanya dimanapun dia berada, dalam kondisi apapun dia berada. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hawa-hawa Ramadan sudah sangat terasa di tengah-tengah kita. Dan kita sebagai mukmin hendaknya berlomba untuk mendapatkan apa yang menjadi maksud syariat dari diwajibkannya ibadah puasa. Masing-masing kita harus berlomba bagaimana kita mendapatkan ruh daripada ibadah puasa itu sendiri, di mana Allah sudah menegaskan bahwa disyariatkannya, diwajibkannya puasa di bulan Ramadan la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Imam As-Syi'di rahimahullahu taala beliau menyebutkan bahwa inna siyam min akbaril amal sababan littaqwa. Sesungguhnya puasa itu, para jamaah yang dirahmati Allah, min akbaris sabab, dia merupakan sebesar-besarnya sebab untuk orang itu mendapatkan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berpuasa lillahi taala akan muncul muraqabahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan senantiasa merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala, sehingga itulah yang mengantarkan dirinya kepada nilai-nilai ketakwaan. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ini harus selalu ada pada diri kita. Karena kita sebagai mukmin
yang beriman kepada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Kita sebagai mukmin yang beriman kepada yaumul hisab, tentu kita akan selalu merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita perbuat dalam hidup ini, para jamaah yang dirahmati Allah, akan dilaporkan oleh para malaikat yang bertugas kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, ada yang setiap hari laporan amal kita dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari amal kita dilaporkan, tepatnya pada waktu salat subuh dan waktu salat asar. Di dalam sebuah hadis dari jalan sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, terdapat di Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri." Di antara kalian, di tengah-tengah kalian ada malaikat yang bergantian pada waktu malam dan juga siang. Mereka berkumpul ketika salat fajar, yakni salat subuh, dan juga ketika salat asar. Thumma ya'rujul ladzina batu fikum. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat yang bermalam naik dan Rabb mereka bertanya kepada mereka. Fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim. Walaupun sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu atas segala kondisi para hambanya, Allah tetap bertanya kepada malaikat yang bertugas ini. Apa pertanyaan Allah? Kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kalian meninggalkan hambaku? Sedang apa hambaku ketika kalian tinggalkan? Maka para jamaah yang dirahmati Allah, fayaqulun, malaikat yang bertugas berkata, taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Kami tinggalkan mereka dalam keadaan sedang salat dan kami datangi mereka juga dalam keadaan salat. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, poin yang menjadi pembahasan kita dari hadis ini, ternyata setiap hari amal kita dilaporkan pada saat waktu salat asar dan pada saat waktu salat subuh. Maka berbahagialah mereka yang salat di waktu asar, yang salat di waktu subuh. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, amal kita juga akan dilaporkan setiap pekannya, tepatnya di hari Senin dan juga di hari Kamis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masih diriwayat Imam Muslim, dari jalan sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuftahu abwabul jannah yaumal isnin wa yaumal khamis." Dibukakan pintu surga pada setiap hari Senin dan pada setiap hari Kamis. Fayughfaru likulli abdin la yusyriku billahi syai'an. Maka setiap orang yang tidak menyekutukan Allah, setiap hamba yang tidak berbuat syirik kepada Allah, akan diampunkan dosa-dosanya. Illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali orang yang di antara dia dan juga saudaranya terjadi permusuhan. Kemudian Nabi katakan, "Unzuru hadzain," lihatlah kedua orang tersebut. "Anziru hadzaini," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tundalah pengampunan terhadap kedua orang ini sampai keduanya mereka berdamai. Dan ini dikatakan sampai 3 kali. Anziru hadzaini hatta yastaliha. Anziru hadzaini hatta yastaliha. Tundaklah pengampunan terhadap 2 orang ini sampai keduanya berdamai. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, ada sunnah di dalam syariat kita untuk memanfaatkan hari Senin dan hari Kamis berpuasa sunnah. Maka berbahagia orang yang berpuasa di hari Senin dan di hari Kamis, tatkala dilaporkan amalnya setiap pekannya, malaikat akan melaporkan tentang dirinya dalam kondisi sedang berpuasa. Kemudian
Amal kita juga akan dilaporkan oleh malaikat yang bertugas setiap tahunnya. Tepatnya adalah di bulan ini, yakni di bulan Sya'ban. Di satu riwayat para jamaah yang dirahmati Allah yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad juga Imam An-Nasa'i, Nabi menjelaskan tentang bulan Sya'ban. Dzalika syahrun yaghfulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan. Itu adalah sebuah bulan yang manusia sering melalaikan bulan tersebut. Bulan antara Rajab dan Ramadan. Yang dimaksud adalah bulan Sya'ban yang saat ini kita berada di dalamnya. Kemudian Nabi menegaskan, wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Padahal Sya'ban itu adalah bulan diangkatnya amalan menuju Rabbul Alamin. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Dan aku senang, kata Nabi, ketika amalku diangkat, aku dalam kondisi berpuasa. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, di sana juga ada hadis riwayat Imam Ibnu Majah, di mana Nabi SAW menyatakan, innallaha la yattali fi lailat an-nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memeriksa para hambanya pada setiap malam pertengahan Sya'ban. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh makhluknya kecuali dua manusia. Yang pertama adalah orang yang berbuat syirik kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah mereka yang bertengkar dengan saudaranya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ayyuhal mu'minuna ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang sama-sama mengharapkan maghfirah dari Allah. Dari keterangan yang kita sampaikan di khutbah pertama, ada satu poin faidah yang ingin kami tegaskan di sini. Dan ini juga disampaikan oleh para ulama kita, bahwa salah satu di antara persiapan penting, persiapan yang sangat mendasar untuk kita menyambut datangnya bulan Ramadan adalah membersihkan hati kita dari segala macam penyakitnya. Ini yang disebut dengan persiapan maknawiyah. Dan ini persiapan yang paling mendasar di antara persiapan-persiapan yang lainnya. Bersihkan hati kita dari segala macam penyakit hati. Jangan sampai ada pertengkaran, jangan sampai ada permusuhan, jangan sampai ada pertikaian antara kita dengan saudara sesama muslim. Hilangkan penyakit iri hati, hilangkan dengki, hilangkan dendam kesumat yang ada di dalam hati kita, kebencian kepada saudara kita sesama muslim. Ini harus kita bersihkan dari hati kita, sehingga amal-amal kita para jamaah yang dirahmati Allah diangkat oleh malaikat yang bertugas menuju Rabbul Alamin dan mendapatkan qabul di sisi Allah. Allah menerimanya sehingga berbuah pahala yang kita panen nanti di kehidupan akhirat. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selesaikan permusuhan, hentikan pertikaian, segera selesaikan urusan kita dengan saudara kita. Jangan sampai kita masuk Ramadan tapi dendam masih ada di hati kita, iri hati, suudzon kepada saudara kita sesama muslim masih ada di dalam hati kita, karena penyakit ini berbahaya sekali. Ini yang menghalangi terangkatnya amal-amal kita menuju Allahu Rabbul Alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dari segala macam kotoran dan penyakitnya.
Oleh karenanya salafun saleh memberikan teladan kepada kita, di samping mereka ikhtiar untuk menyelamatkan hati mereka dari segala macam penyakitnya, mereka juga tidak pernah berhenti meminta kepada Allah dihilangkan penyakit iri hati, dendam kesumat kepada saudara sesama muslim. Ini Allah tuangkan di dalam Al-Quranul Karim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Wahai Rabb kami, ampunkanlah dosa-dosa kami dan juga dosa saudara-saudara kami yang lebih dulu dalam keimanan daripada kami. Kemudian poinnya para jamaah yang dirahmati Allah, wala taj'al fi qulubina ghillan. Jangan sampai engkau jadikan ada ghil, ada iri hati, dendam kesumat, kebencian kepada saudara kami sesama mukmin muslim. Rabbana innaka raufur rahim. Nabi SAW juga mengajari kita satu doa supaya hati kita selamat sampai menghadap Allah di akhirat nanti. Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Ya Allah, aku memohon kepadamu hati yang selamat. Karena nilai kita di sisi Allah adalah sekadar dengan apa yang ada di hati, bukan apa yang kelihatan nampak fisik kita. Karena orang yang beneran soleh itu berbeda dengan orang yang nampak soleh. Orang yang beneran beriman itu berbeda dengan orang yang nampaknya beriman. Orang sholat nampaknya soleh, tapi apakah semua orang sholat bisa selamat? Ternyata tidak. Ada orang yang terancam gara-gara sholatnya. Fawailul lil musallin. Maka jadilah orang yang beneran soleh. Jadilah orang yang beneran beriman. Jadilah orang yang antara lahir dan batinnya cocok. Kesolehannya, keimanannya, amal solehnya, semua cocok antara lahir dan batinnya. Itulah yang akan selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak lagi manfaat harta dan anak-anak kecuali mereka yang datang menghadap Allah dengan qalbun salim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallait ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Allahumma inna nas'aluka qalban saliman. Allahumma inna nas'aluka qalban saliman. Allahumma inna nas'aluka qalban saliman. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.